Kalau lu sekarang berpikir bisa kaya dari saham, tapi lu kagak tahu cara kerja saham di pasar modal kayak gimana, mestinya lu harus berpikir ulang sebelum berinvestasi di pasar modal ini. Di video ini gue bakal bahas bagaimana cara kerja saham di pasar modal dan bagaimana tips mengurangi biar resiko kehilangan uang saat investasi di pasar modal saham ini bisa lebih berkurang. Kenapa makin hari kita sering makin intens dengar banyak orang yang kaya dari saham, atau bahkan ada juga orang yang ngaku bisa kaya dari saham. Tapi sekaligus kita juga tahu banyak juga orang yang jatuh kehilangan semua aset kekayaannya itu karena saham ini. Misalnya kita sering tahu banyak beredar info kalau misalkan ada Pak Lu Keng Hong yang merupakan investor saham di pasar modal Indonesia yang salah satunya merupakan orang terkaya dari saham. Dan di sisi lain juga banyak orang yang awalnya kaya atau mungkin biasa-biasa aja malah jatuh miskin karena investasi di saham pasar modal ini. Ketika itu gue coba cari jawaban apa yang membuat kedua orang ini mempunyai nasib yang berbeda. Yang satu bisa kaya dari saham dan yang satu lagi malah jatuh miskin karena saham. Padahal mereka berdua ini berinvestasi di instrumen yang sama, yaitu saham. Hal yang bikin gue mengerti kenapa adanya dua nasib yang berbeda antara si kaya dan si miskin di pasar saham ini. Ada some point yang akan gue bahas di video ini. Memang kita harus tahu dulu apa itu saham. Saham kurang lebih adalah surat berharga yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal dalam suatu perusahaan. Dengan berinvestasi di saham, seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset di perusahaan ini. Jadi, ketika lu beli saham sebuah perusahaan, lu itu jadi bagian kecil dari kepemilikan perusahaan itu. Misalnya, lu investasi saham di bank BBCA atau bank BCA. Artinya, lu adalah salah satu dari sekian banyak pemilik perusahaan BCA. Gimana? Keren kan? Enggak juga. Karena lu itu cuma jadi pemilik dari sekian puluh atau bahkan ribu orang yang nanam modal di saham BBCA itu. Saat perusahaan ini mendapatkan modal melalui penjualan saham mereka kepada publik, itu disebutnya dengan emiten. Emiten mengajukan IPO, dan ini pertama kalinya menjual saham mereka kepada investor melalui bursa efek. Istilah sederhananya, perusahaan ini butuh suntikan modal buat ngembangin perusahaannya lebih baik lagi melalui penjualan saham di bursa efek itu. Dengan modal yang kita kasih kepada pengusaha ini, secara gak langsung kita menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Makanya di awal gue bilang, ketika kita invest saham di satu perusahaan, kita itu jadi pemilik walaupun sebagian kecil dari perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, dari mana investor mendapatkan keuntungan dari pembelian saham suatu perusahaan? Nah, dari sinilah gue atau lu sebagai investor saham dapat keuntungan dari duit yang udah kita investasikan buat beli saham perusahaan yang udah kita beli. Ada istilah dalam pasar modal Indonesia itu atau istilah dalam saham itu yang namanya dividen dan capital gain. Buat lo yang gak tahu apa itu dividen, dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, jika perusahaan menghasilkan keuntungan, mereka dapat membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Makanya, banyak orang, gua atau lu ini, mencari saham perusahaan yang sering bagiin dividennya. Terus yang kedua, ada yang namanya capital gain. Investor dapat memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai saham. Mereka bisa menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya kala itu. Dan dari situ mereka mendapatkan capital gain. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh banyak orang. Ketika perusahaan berkembang pesat dan permintaan pasar semakin banyak, maka nilai saham yang kita beli menjadi berubah lebih tinggi harganya daripada saat kita beli saham perusahaan tersebut. Pertanyaannya, jadi kenapa ada orang yang kaya dan orang yang miskin dari investasi saham ini? Gue akan coba ambil dua contoh biar sedikit bisa menggambarkan bagaimana sebuah pasar modal ini bisa bekerja. Yang pertama, mungkin lu udah pada tahu Warren Buffett ya, adalah salah satu investor terkemuka dan salah satu orang terkaya di dunia yang memiliki kekayaannya itu sebagian besar itu dari saham karena kebijaksanaannya dalam berinvestasi. Kekayaannya ini sebagian besar dari investasi dalam saham perusahaan-perusahaan yang tumbuh secara konsisten selama beberapa dekade. Strategi dan kunci kesuksesan dari Warren Buffett ini dikenal dengan pendekatannya yang berfokus pada
value investing dan kecenderungannya untuk memegang investasi dalam jangka waktu panjang. Jadi dia itu memilih perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat dan manajemen yang dapat diandalkan. Keputusannya investasi didasarkan pada analisis mendalam terhadap kesehatan bisnis dan potensi pertumbuhan pada jangka panjang. Dengan melakukan strategi berinvestasi dalam jangka waktu panjang untuk menyiapkan finansial yang lebih baik di masa depan, Warren Buffett kini mempunyai portofolio aset saham yang sangat luar biasa besar. Dan yang kedua ada contoh orang yang miskin karena saham. Seorang investor individu yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar saham, dia mungkin bakal terjebak dalam investasi yang spekulatif atau terlalu banyak terpengaruh oleh tren pasar tanpa melakukan riset yang seperti contohnya ketika gua karena melihat orang-orang atau teman-teman di sekitar gua ini pada sibuk berinvestasi saham, karena gua emang punya duit tabungan yang gua simpan di rekening tabungan ataupun duit yang udah gue siapin buat investasi ini, gue dengan sadar diri nih, karena melihat banyak fenomena teman-teman gue yang beli saham, misalnya saham A, saham B, saham C, gue juga ikut beli saham A, B, C itu tanpa pengetahuan yang mendalam terkait analisa fundamental perusahaan tersebut, keuangannya kayak gimana, manajemennya kayak gimana. Gue asal tembak aja duit gue di aset saham tersebut. Alhasil, mungkin gue bisa jatuh miskin karena ketidaksiapan gue atau pemahaman gue yang belum cukup dalam dunia investasi. Jadi dalam dunia investasi ini ada sebuah tantangan dan pembelajaran yang bisa kita ambil nih. Investor ini mungkin mengalami kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang risiko investasi, kurangnya diversifikasi atau terlibat dalam perdagangan yang sangat spekulatif. Tantangan yang dapat mencakup kehilangan sebagian modal investasinya atau menghadapi volatilitas pasar yang sulit ditangani tanpa strategi investasi yang baik. Nah, tantangan dan pembelajaran ini sangat cocok nih buat gua atau lu yang emang baru dalam investasi. Dari dua orang ini kita punya dua perbedaan signifikan yang menjadikan sebuah alasan kenapa ada orang yang bisa kaya dari saham dan ada orang juga yang miskin karena saham. Cara kerja saham inilah yang bergantung dengan kualitas dan fundamental serta pertumbuhan perusahaan yang membuat orang ini punya nasib yang berbeda. Yang satu kaya dan satu miskin karena tidak adanya pemahaman terkait analisa fundamental yang secara mendalam sebelum melakukan investasi. Dan perlu digarisbawahi, ketika kita investasi, semakin besar dana yang kita investasikan pada suatu saham, semakin besar pula risiko kita kehilangan seluruh aset yang kita miliki. Tapi semakin besar juga peluang yang bisa kita dapatkan, keuntungan yang sangat besar dari modal yang bisa kita investasikan dari saham. Semakin besar modal yang kita tanam, semakin besar juga keuntungan yang akan kita dapat. Makanya pendidikan dan pengetahuan kesuksesan dalam investasi saham seringkali dikaitkan dengan pemahaman yang mendalam terkait dengan pasar dan strategi investasi yang baik. Salah satunya analisa mendalam terkait fundamental perusahaan. Diversifikasi portofolio dan pemahaman terhadap risiko juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan investasi dalam jangka waktu yang panjang. Buat lo yang memang menyiapkan finansial yang lebih baik di masa depan, lo harus mengerti konsep ini deh. Setelah gue coba cari, para investor sukses itu cenderung memiliki strategi jangka panjang dan bersabar dalam mengelola investasi saham mereka di pasar modal. Riset dan analisis juga sangat penting dalam investasi ini. Sebelum membuat keputusan investasi, melakukan riset dan analisis fundamental yang sangat mendalam dan cermat sangat penting untuk menghindari potensi kesalahan dan kehilangan seluruh aset yang sudah kita investasikan di pasar saham itu. Investasi saham ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan finansial yang lebih baik, tetapi juga melibatkan risiko yang sangat besar. Kunci utamanya adalah memahami dengan baik pasar, memiliki strategi yang solid, dan selalu belajar dari pengalaman, entah itu pengalaman lu sendiri ataupun pengalaman dari orang lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lu ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah.